Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita memulai persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita masuk di dalam saat teduh. Persekutuan doa yang kami alami pada pagi hari ini, kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Saudaraku, terimalah salam rasuli, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah pada pagi hari yang indah ini kita mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 445. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 445, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, dan seterusnya. Mari kita angkat bersama-sama. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan cemas, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia penolongmu. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima sapaan sabda firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang kudus, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami, pada pagi hari yang indah ini, kami hendak bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kekuatan baru yang boleh kami terima, tubuh yang senantiasa berada di dalam keadaan yang sehat, dan juga suasana yang begitu sejuk, yang juga membawa semangat kami pada hari ini. Sungguh kami merasa bahwa ini semua adalah anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Pun bila mana pada pagi hari ini beberapa orang di antara kami juga merasakan kelemahan tubuh, merasakan kelembanan, merasakan beban yang mungkin cukup berat, kami pun tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, di pagi hari yang indah ini, di dalam ungkapan syukur kami atas segala keadaan yang kami alami pada saat ini, kami juga hendak membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Karena kami menghayati bahwa sabda firman-Mu adalah pelita bagi kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami pada hari ini.
Untuk itu Tuhan, kami telah menyiapkan hati kami. Kiranya Roh Kudus sendiri yang berkarya memampukan setiap kami. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sabda firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Injil menurut Markus, bab yang ke-12. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-27. Injil menurut Markus bab 12 ayat yang ke-18 sampai yang ke-27 yang demikian dinyatakan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Kristus Yesus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan penuh setia mau untuk membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu cukup ramai menjadi perbincangan di beberapa platform media sosial, setidaknya di Instagram, sebuah diskusi atau rembukan mengenai korek teologi dan inkorek teologi, atau teologi yang benar dan teologi yang tidak benar. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengenai perbincangan correct theology and incorrect theology, saya pun kembali mengingat bahwa cukup banyak orang Kristen yang kemudian menghayati diri bahwa menjadi seorang Kristen atau menjalani kehidupan Kristen hanyalah perkara pergi ke gereja, pergi ke persekutuan, dan kemudian melakukan apa yang menjadi ritual-ritual Kristen yang sewajarnya. Merayakan Natal, merayakan Paskah, merayakan perayaan-perayaan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, realita bahwa cukup banyak
saudara kita yang menganggap dan menghayati kehidupan Kristen hanya sebatas mengenai ritual yang rutin dilakukan, ini tentu menunjukkan kepada kita bahwa banyak di antara saudara kita juga tidak memberikan perhatian kepada teologi atau konsep teologi atau bangunan berpikir teologi yang semestinya dihayati. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara mengenai kehidupan Kristen tentu tidak sesederhana panjenengan dan saya kemudian menuliskan dalam KTP beragama Kristen dan kemudian kita melakukan ritual rutin, pergi ke gereja setiap minggu, kita pergi ke ibadah Patuwen dan juga ikut perayaan-perayaan yang lainnya. Tentu kehidupan Kristen jauh lebih luas daripada itu. Dan di dalam bagian-bagian kehidupan Kristen itu, kita juga dituntut untuk memiliki bangunan konsep teologi yang semestinya kita hayati. Tidak mungkin kita dapat mengaku diri sebagai orang yang beragama Kristen kalau kita tidak memiliki konsep apapun mengenai Allah, kita tidak memiliki konsep apapun mengenai keselamatan, kita tidak mempunyai konsep apapun mengenai dosa dan lain sebagainya. Inilah Bapak Ibu yang kemudian ramai diperbincangkan di dalam media sosial, bahwa rupanya di dalam perjalanan kehidupan orang beriman, ketika orang beriman itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun atau memiliki rancang bangun konsep teologi di dalam kehidupannya, lalu diketemukan bahwa konsep-konsep teologi tersebut juga ada yang benar atau sesuai dengan porsi dan sesuai dengan sumber iman kita, yaitu Alkitab, dan ada pula konsep-konsep yang mungkin kurang benar karena faktor-faktor yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sama seperti halnya yang diceritakan pada narasi Injil kita pada pagi hari ini. Narasi Injil kita menceritakan bahwa beberapa orang Saduki menghampiri Tuhan dan kemudian bertanya mengenai kehidupan setelah kebangkitan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa orang Saduki adalah sebuah golongan keimaman atau pemimpin agama Yahudi yang berada di tanah Palestina. Pada zaman Tuhan Yesus, kita bersama-sama mengetahui bahwa ada beberapa golongan lain atau ada beberapa golongan yang menjadi pemimpin-pemimpin agama atau pemuka-pemuka agama orang Yahudi. Setidaknya ada dua golongan yang populer, yaitu Saduki dan juga Farisi. Bapak, Ibu, dan saudara, berbeda dengan orang-orang dari golongan Farisi, orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan imam dan bahkan seringkali jabatan imam besar sebagai pemimpin tertinggi agama Yahudi juga dipegang oleh orang-orang Saduki. Dan orang-orang Saduki ini adalah para imam yang dengan aktif berpolitik di tengah-tengah pemerintahan bangsa Romawi yang pada saat itu menjajah bangsa Yahudi. Jadi di satu sisi mereka adalah pemimpin agama, tetapi di satu sisi juga mereka aktif berpolitik atau mereka juga dapat dikatakan sebagai pemimpin politis atau seorang aristokrat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ciri lainnya yang begitu khas dari orang Saduki adalah beberapa narasi dan juga
cerita di dalam Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa rupanya orang Saduki adalah golongan imam-imam yang tidak percaya dengan adanya kebangkitan orang mati. Itulah yang menjadi ciri khas dan juga pembeda dari orang Farisi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi ciri lain dari orang Saduki adalah bahwa orang Saduki hanya menerima wibawa kelima kitab Musa. Mereka tidak menerima bentuk-bentuk tafsiran yang lainnya. Berbeda dengan orang Farisi, golongan Farisi memiliki kitab-kitab pendamping lain atau pendukung yang lain untuk menafsirkan aturan-aturan yang ada di dalam 5 kitab Taurat Musa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada narasi Injil kita pada pagi hari ini diceritakan bahwa orang Saduki yang rupanya tidak percaya tentang kebangkitan ini kemudian bertanya kepada Tuhan. Mungkin semata-mata hanya untuk mencobai. Dia mempertanyakan bahwa ketika seorang perempuan kemudian dia diperistri oleh seseorang laki-laki, tidak meninggalkan anak, lalu meninggal, dan kemudian dia harus diperistri oleh adik-adik atau saudara-saudara dari lelaki tersebut, maka ketika hari kebangkitan, siapa yang akan menjadi suaminya? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin sedikit aneh bagi kita orang Jawa ketika kita mendengar bahwa seorang perempuan dapat diperistri oleh banyak laki-laki. Dan memang Bapak, Ibu, perlu kita ketahui bahwa itu adalah tradisi yang populer atau yang ada di dalam kebudayaan orang Yahudi. Dituliskan di dalam Taurat Musa sebuah aturan, yaitu mengenai levirat atau pernikahan seorang perempuan yang tidak memiliki keturunan dengan saudara dari laki-laki itu. Di dalam kehidupan bangsa Yahudi, hal tersebut sangat wajar, tetapi mungkin itu menjadi cukup aneh di telinga kita sebagai orang Jawa, tetapi itu ada, Bapak, Ibu. Dan kemudian Bapak, Ibu, ketika orang-orang Saduki ini bertanya mengenai siapakah yang akan menjadi suami dari perempuan tersebut, kemudian secara mengejutkan Tuhan Yesus mengatakan, dapat kita bersama-sama melihat ayatnya yang ke-24. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah jawaban Tuhan Yesus yang sangat frontal di hadapan orang Saduki. Tuhan Yesus dengan lantang mengatakan bahwa orang Saduki telah masuk dalam kesesatan oleh karena mereka tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka yang adalah para imam, mereka yang kawogan untuk menjalankan ritual peribadahan umat, rupanya mereka juga belum tentu atau belum ada jaminan untuk memiliki rancang bangun teologi yang tepat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui teguran Tuhan Yesus pada pagi hari ini kita bersama-sama mengetahui bahwa kesesatan itu terjadi ketika seseorang tidak dapat mengerti kitab suci dan juga memahami kuasa Allah. Bapak, Ibu, dan saudara, sangat dimungkinkan kesesatan atau ketidaktepatan rancang bangun teologi itu terjadi karena manusia tidak dapat memahami kitab suci. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu ini menjadi teguran yang keras juga bagi kita semua. Sebagai seorang Protestan yang pada mulanya kita memiliki semangat untuk membaca kitab suci,
bahwa seluruh manusia, seluruh umat, dan bahkan kaum awam pun juga diperkenankan untuk membaca kitab suci. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang Protestan, pada saat ini rupanya semangat untuk membaca kitab suci yang adalah sumber iman kita itu sudah mulai meluntur. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dapat kita bayangkan bagaimana kita dapat membangun rancang bangun konsep teologi yang benar bila mana kita sendiri tidak pernah memiliki semangat untuk membaca dan memahami kitab suci. Padahal bagi orang Protestan, kitab suci adalah satu-satunya sumber iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita di dalam kehidupan sebagai seorang Kristen, lantas di dalam kehidupan Kristen itu tidak hanya ritual-ritual rutin yang kita jalankan, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk membangun rancang bangun konsep teologi. Kita diminta untuk belajar berbagai hal. Kehidupan menjadi Kristen tidak hanya berbicara mengenai keselamatan saja. Kehidupan menjadi Kristen tidak hanya berbicara mengenai anak-anak Tuhan yang memiliki jaminan diberkati saja. Tidak. Tetapi banyak sekali laci-laci di dalam rancang bangun teologi yang perlu kita pelajari. Bila mana kita tidak belajar, maka yang akan terjadi adalah sama seperti yang dialami oleh orang-orang Saduki. Ketika mereka tidak mampu untuk memahami kitab suci, tidak mampu untuk memahami kuasa Allah, maka mereka berjalan di dalam kesesatan, atau mereka memiliki rancang bangun yang tidak terlalu tepat mengenai teologi ataupun penghayatan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lantas bagaimana kita menjalankan tanggung jawab kita untuk membuat rancang bangun konsep teologi yang tepat bagi kehidupan iman kita? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beruntunglah bahwa gereja kita, patunggilan kita, Gereja Kristen Jawi Wetan, menyediakan berbagai macam hal untuk mengakomodasi kebutuhan panjenengan untuk membangun rancang bangun konsep teologi panjenengan, untuk kita bersama-sama menghayati Allah dengan benar melalui pengajaran-pengajaran, melalui sermon atau khotbah setiap minggu, melalui penelaan Alkitab yang diadakan mungkin di tengah-tengah ibadah Patuen, dan juga melalui diskusi-diskusi yang lainnya, melalui katekisasi yang diterimakan kepada anak-anak kita. Gereja kita sedang berusaha untuk memberikan, mengakomodasi panjenengan semua untuk dapat membangun rancang bangun konsep teologi yang tepat. Bapak, Ibu, dan saudara, tinggal bagaimana kita sebagai umat. Apakah kita memiliki semangat untuk kita belajar, untuk kita berusaha mengetahui bagaimana penghayatan kepada Allah yang tepat, bagaimana penghayatan kepada hari akhir yang tepat, bagaimanakah penghayatan kita kepada keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang tepat. Semuanya bergantung kepada kita masing-masing. Apakah kita mau untuk belajar? Dan semuanya dapat kita mulai, Bapak, Ibu, dengan kita mengambil kitab suci kita dari lemari, tidak membiarkannya berdiam di atas lemari saja, tetapi mengambil kitab suci kita dari atas lemari dan kemudian kita mulai membaca dan mendiskusikannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat membangun rancang bangun konsep teologi yang tepat. Selamat menjalani kehidupan iman yang baik dan benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, marilah kita mengaturkan doa dan syafaat kita.
Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kiranya di dalam perjalanan kehidupan iman kami diberikan semangat untuk senantiasa memiliki kerinduan berjalan di dalam kebenaran, di dalam penghayatan yang benar akan Allah, dan juga di dalam penghayatan yang benar tentang akan segala sesuatu yang harus kami hayati di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Kami serahkan kehidupan iman kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring lemah oleh karena sakit penyakit, apapun yang sedang ditanggungnya. Kami percaya bahwa Engkau mengetahui dan Engkau berkenan untuk menyatakan mujizat kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah tengah-tengah keterbatasan oleh karena pandemi. Kiranya Tuhan memberikan semangat di dalam kehidupannya. Demikian juga anak-anak kami yang mengusahakan kehidupan, mencari pekerjaan dan juga mencari pendamping hidup. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang telah menyiapkan rencana yang indah bagi kehidupan anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga Kristen yang berada di Pasamuan Madiun. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing. Damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kami semua. Dan Tuhan juga berkenan untuk mencukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari. Meskipun di tengah-tengah keadaan yang berat, kami percaya bahwa Tuhan memberikan berkat kecukupan. Lebih lagi kami juga memohon kiranya Tuhan memakai kehidupan kami sebagai berkat bagi saudara-saudara kami yang lainnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk patunggilan kami, Gereja Kristen Jayawetan Pasamuan Madiun, dalam setiap karya dan kerjanya di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, menjadikan gereja kami sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi dunia ini. Segala program kerja yang kami canangkan dan yang sudah terjadi, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Terkhusus kami berdoa bagi program pembangunan Kapanditan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Tuhan juga memberkati seluruh anggota Majelis Jemaat yang bertugas, Bapak Pendeta bersama dengan Bapak Ibu Penatua Diaken, saudara-saudara kami yang telah Engkau berikan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan keluarga jemaat Tuhan di Pasamuan Madiun ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, memberikan kekuatan dan juga memberikan berkat kecukupan bagi kehidupan saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk seluruh badan pembantu, komisi-komisi, panitia yang ada dan juga pokja, saudara-saudara kami yang menjadi pengajar kateksasi, pengajar sekolah minggu, dan juga saudara kami yang memelihara gedung gereja. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati di dalam pelayanannya dan juga Tuhan yang memberikan berkat kecukupan bagi kehidupan keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tengah-tengah keprihatinan yang kami alami saat ini, kiranya Tuhan menolong. Program vaksinasi yang saat ini sedang berjalan, kiranya Tuhan memberkati, menjadikan program ini sebagai wujud nyata dari perpanjangan tangan kasih Tuhan yang menolong dan memulihkan bangsa kami Indonesia. Para pemimpin kami sampai di tingkat bawah, saudara-saudara kami yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan kerukunan, bapak-bapak dan ibu-ibu TNI, polisi, dan juga para pamong yang lainnya, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan memberikan kemampuan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berada di garis depan untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati
menjauhkan dari segala penyakit dan juga dari segala kecelakaan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, kehidupan dan aktivitas kami pada hari ini seutuhnya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Ketika kami melanjutkan perjalanan hidup kami dan aktivitas kami pada hari ini, kami hanya merindukan pertolongan Tuhan dan juga penyertaan Roh Kudus ada membersamai kami semua. Demikianlah Tuhan, apa yang menjadi doa dan permohonan kami, seluruhnya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah persekutuan doa kita pada pagi hari ini telah usai. Selamat melanjutkan aktivitas dan karya kita pada pagi hari ini. Senantiasa semangat, senantiasa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Percayalah bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita semua dan memampukan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam Patunggilan.